Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maimunah dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Oke teman-teman, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ekoteknopreneurship 1, yakni peluang dan menciptakan ide. Tentunya kalian pasti masih bingung apa yang dimaksud dengan peluang dan ide bisnis. Peluang dan ide bisnis merupakan dua hal yang sangat penting dalam memulai sebuah usaha. Peluang bisnis menunjukkan adanya celah atau kesempatan di pasar yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan. Sementara itu, ide bisnis adalah konsep atau gagasan untuk produk, layanan, atau model bisnis baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan menghasilkan keuntungan. Keduanya saling terkait dan menjadi landasan awal bagi seorang pengusaha untuk memulai usahanya. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah pengertian peluang. Peluang merupakan sesuatu yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Peluang di sini diartikan sebagai sesuatu keadaan menguntungkan yang menciptakan atau mengembangkan sesuatu usaha seperti kebutuhan akan produk, layanan baru, atau bisnis baru. Menurut Robin and Coulter, yang membahas tentang peluang usaha adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber daya tertentu dan menciptakan nilai tambah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Berikut merupakan beberapa karakteristik utama dari peluang bisnis. 1. Adanya kebutuhan atau permintaan yang belum terpenuhi di pasar. 2. Potensi untuk menciptakan nilai tambah bagi konsumen. 3. Kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan atau arus pendapatan baru. 4. Memanfaatkan perubahan dalam lingkungan bisnis seperti tren teknologi baru atau pergeseran preferensi konsumen. 5. Memecahkan masalah atau mengatasi keterbatasan yang dihadapi oleh konsumen saat ini. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi peluang. Untuk mengidentifikasi peluang bisnis dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain 1. Analisis pasar. 2. Observasi lingkungan. 3. Melihat kesenjangan pasar. 4. Mengidentifikasi masalah. 5. Berinteraksi dengan konsumen. Menciptakan ide bisnis. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menciptakan ide bisnis. Yang pertama, brainstorming. Brainstorming merupakan metode kreatif untuk merancang produk dengan menghasilkan sebanyak mungkin ide-ide kreatif secara spontan dan bebas. 2. Focus Group Discussion (FGD). Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah adalah teknik menciptakan ide bisnis dengan melibatkan sekelompok kecil orang yang mewakili target pasar atau konsumen potensial untuk berdiskusi dan memberikan masukan tentang produk atau jasa baru yang akan dikembangkan. 3. Library and Internet Research. Library and Internet Research adalah teknik menciptakan ide bisnis dengan melakukan penelitian dan mencari informasi melalui perpustakaan dan internet. 4. Pemanfaatan customer. Pemanfaatan customer adalah teknik menciptakan ide bisnis dengan memanfaatkan masukan, saran, dan umpan balik dari pelanggan atau konsumen yang sudah ada. 5. Day in the life research. Day in the life research adalah teknik menciptakan ide bisnis dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan dan perilaku sehari-hari dari target konsumen atau calon pelanggan dalam konteks kehidupan nyata mereka. Cara bagaimana memilih ide bisnis. 1. Pilih ide yang konkret dan jelas. Ide bisnis harus memiliki konsep yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. 2. Pilih ide yang sesuai dengan minat dan keterampilan. Ide bisnis yang sesuai dengan minat dan keterampilan dan kepribadian pengusaha akan lebih mudah dikelola dan diminati. 3. Pilih ide yang memiliki pasar yang jelas. Ide bisnis yang dipilih harus memiliki pasar yang jelas dan dapat dipasarkan dengan baik. Ini akan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. 4. Pilih ide yang memiliki resiko yang dapat dikelola.
Ide bisnis yang memiliki resiko yang dapat dikelola akan lebih aman untuk dijalankan, terutama bagi pengusaha pemula. 5. Pilih ide yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Ide bisnis yang dipilih harus memiliki potensi untuk berkembang dan bertahan dalam jangka panjang, sehingga dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Salah satu metode yang dapat kita gunakan dalam menguji ide bisnis adalah metode SWOT. Analisis SWOT untuk membentuk strategi bisnis kami dengan efektif. Kami melakukan analisis SWOT yang menyeluruh. Analisis kami juga mengungkapkan peluang menjanjikan yang sejalan dengan tren pasar dan peluang pertumbuhan. Selain itu, kami mengakui ancaman yang ditimbulkan oleh faktor eksternal dan persaingan. Berikut merupakan prinsip dasar bisnis. Prinsipal atau basic point merupakan kaidah-kaidah atau nilai-nilai dasar yang diyakini setiap orang sebagai suatu kebenaran mutlak dan berlaku universal. Agar tidak mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnisnya, pelaku bisnis perlu memegang 5 prinsip yang menjadi pedoman dan menjalankan bisnisnya. Di antaranya, prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Prinsip lainnya yang dapat dijadikan pegangan seperti yang disampaikan oleh Walton. 1. Berkomitmen dalam bisnis. 2. Bagi keuntungan dengan semua rekan dan memperlakukannya sebagai mitra. 3. Memotivasi mitra. 4. Selalu berkomunikasi dengan mitra kerja. 5. Menghargai semua rekan kerja. 6. Merayakan kesuksesan. 7. Meminta masukan dari para karyawan. 8. Selalu memuaskan pelanggan. 9. Mengendalikan biaya pengeluaran dan lebih dari kompetitor. 10. Mencari ide yang berlawanan. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari apa yang saya jelaskan yaitu pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal yang masih menjadi persoalan krusial bagi Indonesia. Sempat saat ini, kedua hal tersebut masih belum terselesaikan secara maksimal. Berwirausaha atau berbisnis adalah sebuah solusi untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Melalui bisnis, orang dapat menciptakan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kesulitan yang muncul pada sebagian besar orang yang hendak berbisnis atau menentukan ide-ide bisnis yang cemerlang, diperlukan cara tertentu agar dapat menggali ide-ide bisnis tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.